Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan ataupun nikmat waktu luang, sehingga hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kita masih dalam keadaan sehat dan walafiat. Kita berdoa agar terus diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita. Dan salam salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW senantiasa tercurahkan kepada beliau, Nabi yang telah membimbing umatnya ke jalan keselamatan. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran fikih. Hari ini alhamdulillah kita sudah sampai pada pelajaran yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas pelajaran yang kedua, yaitu hukum dan hikmah zakatul fitri. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa zakatul fitri itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun wanita, yang kecil ataupun orang dewasa. Semuanya wajib membayar zakat. Begitu juga seorang bayi, kecuali bayi yang berada di dalam perut ibunya atau dalam kandungan ibunya, maka hukumnya sunnah. Adapun bayi yang sudah keluar itu hukumnya wajib. Dan kita sudah jelaskan bahwa zakatul fitri itu disyariatkan dengan tujuan untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa ya selama 30 hari, selama 30 hari di bulan Ramadan. Itu zakat itu berfungsi untuk menyucikan kita dari perbuatan sia-sia dan ucapan yang kotor. Dan yang kedua, fungsi atau hikmah disyariatkan zakat untuk memberi makan orang-orang fakir miskin, karena sebagaimana yang kita ketahui mungkin sebagian saudara-saudara kita yang tidak memiliki apa-apa di hari raya, maka zakat itu fungsinya untuk memberikan, ya kita berikan makanan orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu menyebarkan kasih sayang antar sesama saudara kita, khususnya sesama saudara kita yang muslim yang sangat membutuhkan. Dan ini bentuk kita kasih sayang kita kepada mereka yang tidak punya apa-apa. Kemudian yang keempat, agar ya kita bisa merasakan atau orang-orang fakir miskin juga bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan ketika di hari raya Idul Fitri. Maka kita dengan zakat tersebut mereka juga bisa makan sebagaimana kita makan di hari raya. Dengan zakat tersebut mereka berbahagia sebagaimana kita juga bisa berbahagia dengan membantu mereka. Nah, sekarang kita akan masuk pelajaran yang ketiga, yaitu jenis zakatul fitri, ukuran dan waktu mengeluarkannya. Pada halaman 28, silakan dibuka halaman 28. Yang pertama ya jenis zakatul fitri. Ya, sebagaimana pada pembahasan yang lalu bahwa zakatul fitri itu diambil dari makanan pokok kita. Ya, diambil makanan pokok kita dalam sehari-hari, ya. Misalkan kalau kita makan kita untuk orang Indonesia yaitu beras, maka kita mengeluarkan zakat fitri kita itu berupa beras. Jika makanan pokok kita adalah gandum, maka yang kita keluarkan adalah gandum. Jika makanan pokok kita, makanan yang kita makan sehari-hari adalah kurma, maka yang zakatul fitri kita zakat fitri yang kita keluarkan adalah juga kurma. Ya, jadi tergantung dari makanan pokok kita. Kalau kita makanan pokoknya adalah kismis atau jagung dan lain sebagainya, maka kita juga mengeluarkan zakatul fitri kita berupa kismis, jagung atau gandum dan lain-lainnya. Jadi sesuai dengan makanan yang kita makan
sehari-hari atau makanan pokok kita, ya. Untuk kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah beras, maka kita mengeluarkan zakat jenisnya yaitu beras, ya, yaitu beras. Kemudian yang kedua, ukuran dari zakatul fitri. Berapa sih yang harus dikeluarkan? Misalkan tadi kita sudah tentukan jenisnya, yaitu beras. Ya, kalau kita beras, maka ya ukurannya yaitu 1 sok. Ya, 1 sok. Ya, berapa itu 1 sok? 1 sok itu sama dengan 2,5 kg. Ya, kalau menggunakan timbangan kita yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter. Ya, 3,5 liter. Ya. 1 sok itu sama dengan 2,5 kg atau 3,5 liter. Kalau nggak punya timbangan kilo, bisa menggunakan timbangan dengan liter. Ya, jadi masing-masing orang itu mengeluarkan 1 sok. Misalkan dalam keluarga kita ada 4 orang, ayah, ibu, adik, dan kita. Ya, maka ada 4 ya sok yang harus kita keluarkan. Ya, 1 sok ayah, 1 sok ibu, 1 sok kita, dan 1 sok untuk adik. Jadi masing-masing mengeluarkan 1 sok. Ya, berapa 1 sok? Tadi kita sudah jelaskan, yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter. Ya, silakan dipilih mau pakai kilo atau liter, itu tidak masalah. Yang penting ya setara dengan 1 sok. Ya, 2,5 kg itu atau 3,5 liter itu setara dengan ya 1 sok. Ya. Dan yang paling penting adalah tidak boleh diganti dengan uang. Ya, tidak boleh diganti uang. Kita tidak boleh mengeluarkan zakatul fitri dengan uang, kecuali uang itu kita berikan kepada panitia untuk dibelikan beras. Ya, itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa jika menggunakan uang dan diberikan kepada panitia untuk dibantu dibelikan beras. Ya, tapi tidak boleh langsung memberikan dengan uang. Misalkan harga beras 3, liter itu senilai 30.000, maka kita keluarkan 30 itu tidak boleh. Ya, harus dengan beras ya yang senilai 1 sok. Ya, beras yang sama dengan timbangan 1 sok atau beras 2,5 kg atau 3,5 liter. Jadi itu yang pertama, itu yang kedua, ukuran zakatul fitri. Jadi masing-masing mengeluarkan 1 sok. Masing-masing mengeluarkan 1 sok yang setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter. Tidak boleh diganti dengan uang. Kemudian yang ketiga yaitu waktu menunaikannya. Artinya kapan kita membayar zakat? Kapan kita membayar zakat? Ya, waktu menunaikan zakat. Yang pertama yaitu dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri hingga sebelum sholat Id. Yang paling utama adalah membayarnya sebelum sholat Id. Jadi ketika sudah terbenam matahari pada malam Idul Fitri, artinya kita sudah selesai dari bulan Ramadan, dan ketika maghrib itu sudah masuk waktu malam takbiran malam Idul Fitri, maka boleh kita sudah membayar zakatnya. Ya, sampai sebelum sholat Id. Ya, dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri sampai sebelum sholat Id. Ya, jadi sampai sholat Id. Ya, kita membayar zakat kita, zakatul fitri yang 1 sok tadi atau sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter. Dan yang paling utama adalah membayarnya sebelum sholat Idul Fitri. Ya, sebelum sholat Idul Fitri. Jika takut nanti kelupaan, maka sebaiknya dibayar sebelum itu, yaitu ketika dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Dan sebagian ulama kita boleh membayar pada waktu 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, boleh membayar pada waktu 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, maka bagi yang mau membayar
di waktu yang utama yaitu sebelum sholat Id silakan, ataupun 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri itu juga tidak mengapa. Ya, sebagian ulama membolehkan. Dan siapa yang membayarnya setelah sholat Id maka dianggap sedekah biasa dan dia dianggap berdosa. Dia sudah berdosa karena telah melalaikan kewajiban zakatul fitri yang merupakan rukun ya Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat fitri. Jadi siapa yang membayarnya setelah sholat Id maka dianggap sedekah biasa dan dia berdosa karena telah tidak melalaikan zakatul fitri, ya membayar zakatul fitri sehingga keluar dari waktunya, tidak membayar tepat pada waktunya. Ya. Jadi ini anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ada 3 jenisnya, kemudian ukuran zakatul fitrinya dan waktunya. Ya waktunya menunaikan zakatul fitri. Ya jika ada yang mau ditanyakan silakan. Saya kira cukup sampai sini. Ya, semoga bermanfaat dan silakan dibaca kembali, diulang-ulangi ya, dan ditanyakan jika ada yang belum dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.